بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. Dalam kalam muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada pengurus Majelis Al-Mubarak, yaitu Bapak Jumri sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis bulanan yang insyaallah dalam rangka haul Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid dharain amin. Sahlan adalah Tuhan Sayyid Muhammad Saman dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ini satu manaqib sebagai satu pegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka di dalam kehidupannya ada keluar daripada makna uswah, percontohan dari Rasulullah, dan mereka mengikuti perjalanan percontohan Rasulullah, baik di dalam ilmu, di dalam ibadah, di dalam akhlak. Maka diberi Allah satu makam yang sangat mulia, yaitu makam para aulia, yang dimana Syekh Saman Al-Madani punya makam yang qutbul aqwan. Apabila beliau dipanggil nama beliau dengan ya Saman, ya Saman, ya Saman, beliau hadir kepada orang yang memanggil. Dan apa yang bahasa kita dalam perlu seperti apa, itu satu kelebihan yang dilebihkan oleh Allah. Dengan nama beliau saja bisa menjadi penghilang kesusahan kepada manusia, walaupun martabatnya Allah juga yang berkuasa. Tetapi terkadang kita bisa juga memanggil nama aulia, tapi kadang datang. Nah, berarti kan itu ada asbab, ada sebab di dalam tata cara memanggil itu kada paham lu. Orang yang memanggilnya itu
memang dia sekurang-kurangnya dalam perjalanan hidupnya dia ada hubungan batin yang dimana dipercontohkan oleh Rasulullah. Wah, sahabat itu sangat senang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasulullah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Dihalau seseorang itu serta orang yang ia cintai walaupun ia tidak sejaman, walaupun ia tidak bertemu. Dari situ ada makna bahwa hubungan makna cinta itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih memanggil seorang aulia dengan sama memanggil seolah-olah kayak memanggil tukang aja. Ia tidak mengadil lah. Karena orang memanggil itu pasti dia di awalnya ada tawassul. Hubungan batin ada bahwa Allah memberi beliau pangkat, kemudian kita meyakini, kemudian adalah tawassul. Ya, sebelum itu tawassullah baca Fatihah, hadiahkanlah kepada para aulia. Dan kadang-kadang orang tawassul ini bukan di waktu susah saja, di waktu biasa mereka mengamalkan tawassul dan dihadiahkan kepada aulia. Ya, begitu dipanggil ya datang. Kayak kita, nah sudah ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan ya memanggil ya ada datang. Lalu kita di situ seperti seolah-olah karangan-karangan kitab itu tidak benar, padahal kita nama manggil ada benar. Inti seluruhnya nama manggil bersih orangnya. Bahasa kita memang dia artinya bersih, tidak ada keraguan kepada itu aulia. Kemudian dalam hidupnya pun dalam keadaan makna menjalankanlah kehidupan sebagaimana peraturan agama. Ya dipanggil ya hadirlah beliau. Karena di dalam beberapa manaqib guru kita di Sakumpul, begitu dipanggil beliau hadir. Tapi yang memanggil memang orang-orang terhubung dengan beliau juga. Nah, begitu orang yang kalau panggil-panggil ada hadir, nah, itulah ada sistem di situ makna. Itu sebenarnya percontohan kebersihan jiwa, kemudian hati ada memang kontakan batin. Dan itu semua diamaliyahkan oleh para aulia Allah. Walaupun beliau secara umumnya hanya perkataan saya sama seperti perkataan Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dipanggil nama beliau, beliau hadir. Ketika mendapat kesan dunia, maksud akhirnya saya hadirlah, aku serta orang, aku tolongnya akan dia. Dan itu kan terbuktilah di dalam karamah beliau. Sebagaimana Allah memberi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama beliau pun begitu disebut, hadir beliau. Dan setengah dari perkataan, artinya perlu situ diperbaiki di dalam cara bertawassul, manggil para aulia itu ada cara yang dimana untuk menambah keyakinan kita. Bukan beliau tidak hadir, tapi kita yang salah memanggil. Nah, kayak memanggil tukang aja. Bangunan rusak, WC enak baiki, panggil tukang, telepon dah datang itu kan. Itu kan udah mau datang maka daripada akan sehari gajinya sanu. Ada gaji. Artinya di situ ada proses lah bahasanya peradaban. Supaya mengerti bahasa para aulia. Dan bisa juga karena kita tidak bersih hatinya, tidak melihatlah mereka datang. Mereka hadir tapi kita yang tidak lihat. Maka dari situ ada dua kata hadir itu kadang karena kita kadang kuat, kadang hadir secara jahil. Hadirlah di waktu kita tidur. Datanglah aulia itu.
Artinya mungkin badan kita ini tidak begitu sanggup hadapi di waktu zahirnya. Jangan dikira para aulia tapi jalan surangan. Itu mereka punya hadam. Bisa malaikat hadamnya, bisa ya seluruhnya Allah Ta'ala. Karena dari Allah man khafallah khafa kulli syai'. Siapa takut kepada Allah dengan benar, seluruh alam sama takut sama dia. Barang siapa beribadah dengan benar kepada Allah, seluruh alam Ta'ala, seluruh alam semesta, dia akan jadi hadam. Yakhdimullah. Berhadam pada orang. Nah, ini bisa di situ kita kada sanggupnya. Karena mungkin secara jahir akhirnya di situ adalah diganti Allah dalam mimpi. Karena seorang pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diganti dalam mimpi, dia perjalanan hidupnya. Dia dirampok di dalam mimpi aja. Dengan berkah Syekh Abdul Qadir. Karena di jahirnya sangat berbahaya kan seperti itu. Allah memberi sesuai kadar seseorang. Bagaimana la yuqallibullah nafsan illa wus'aha. Dan setengah dari perkataan Tuan Syekh Muhammad As-Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Itu makna dari beliau wali kutubnya di parut ibu sudah wali kutub. Yang Allah yang menghendakinya. Di alam roh bahasa kita. Manusia ini prosesnya dari alam roh kemudian jahir ke badan. Alam roh itu di dalam rahasia Allah, tapi prosesnya kepada ibu nampaknya. Sebenarnya proses ke bapak dulu, kemudian proses ke ibu. Itu yang disebut dengan awal kejadian manusia daripada nutfah, alaqah, mudghah, khalqan ahar, sebutan. Jadi tes air, segumpal darah, segumpal daging, baru berbentuklah di dalam perut ibu khalqan ahad untuk manusia. Ya, bentuk dengan Ahmad. Nah ini disebut proses daripada alam roh jahir kepada alam rahim. Dan bahasa Melayu sebutan mereka dengan kata mada, madi, manikah. 4 proses ma'anikam rahasia Allah. Karena disebut dengan mana orang bahari itu manikam itu kan bahasa dari Al-Quran. Min ma'in dafiq daripada air yang menikam, air yang meluncur. Itu bahasa Al-Quran sebenarnya, tapi bahasa Melayu. Maka disebutlah di dalam rahasia jahirnya roh itu disebut alam roh. Maka 4 daripada asal kejadian manusia di dalam martabat ilmu lalu disebut di nutfah itu alam arwah. Di alaqah itu alam misal, di mudghah itu alam jisim, khalqan ahar itu alam insan. Dan ini proses orang ingin mempelajari tentang mengenal Allah dengan sempurna, mengenal dirinya. Mengenal diri, mengenal asal bagaimana proses kejadian diri seseorang. Maka beliau berbicara awalnya, alhamdulillah saya dijadikan wali Allah di dalam perut ibu. Itu maknanya proses. Proses mengenal diri. Dan inilah diterapkan oleh beliau di dalam makna ilmu yang ditamsih sama.
Dan setengah dari perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga. Barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Ini ilmu tadi. Barang siapa makan makanan kami, artinya memakai ilmu yang beliau pakai, ibadah yang beliau pakai, kita terapkan sama hukumnya seperti makan makanan kami. Itu peribahasa kata isyarat. Bagaimana Syekh Saman di dalam penerapan ilmunya tentang proses wujud diri, beliau menerapkan dengan makna muta'alliq. Al-muta'alliqu bijanabin Nabi sallallahu alaihi wasallam naw'ani. Itu orang yang berta'alluq dengan hadrah Rasulullah SAW dua macam. Ini proses beliau. Dan inilah yang dibahas menjadi kitab Melayu. Artinya manusia ini jalan menuju Allah, tetapi ada beberapa jalan. Ada jalan melewati mana proses orang kata ya syarul ma'ruf man ahabba itu. Dihalau seseorang serta orang yang ia cintai, ia tidak semasa, ia tidak pernah bertemu, tapi ia muta'alliq, ta'alluq dengan hadrah Rasulullah. Kalau bahasa kita kan berhubung secara logat bahasa Arabnya. Ini yang makna barang siapa makan makanan kami masuk surga. Itu muta'alliq dan berdasar daripada hadis itu. Man ahabbani kana ma'i fil jannah yusyarrul mar'u ma'a man ahabba. Pertama ta'alluqnya secara zahir, yaitu menghabiskan waktu apabila kepada Rasulullah dengan baca salawat kepada Rasulullah. Siang, malam, pagi, sore baca salawat ya kepada Rasulullah. Itu disebut ta'alluq lafzi, ta'alluq jahir. Sebagaimana daripada ashab Rasulullah SAW menanyakan kepada Rasulullah tentang tata cara baca salawat kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah saya baca salawat sepertiga, seperempat, separuh, seluruh waktu. Nah ini idzan tuqfahamuk wa tuqfarjamuk. Kalau kamu bisa baca salawat itu seluruh waktumu, maka keperluan kamu tidak ada masalah lagi. Hajat apa seluruh kamu dan diampuni seluruh dosa. Tapi kan seluruh manusia nih, kalau dia sanggupnya baca salawat waktu seluruhnya. Salawatnya itu lalu ada punya kelebihan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahyi. Ya Allah, salawat kepada Rasulullah, rahmat Allah, doa selamat nasihat Rasulullah seluruh waktu. Fi kulli waqti wahyi, seluruh waktu dan masa. Kecil bacaannya, tapi isi itu perjalanan para aulia. Dan tidak dibatasi dengan salat apa saja. Ta'alluq pertama, jahir namanya, baca salawat aja. Apa yang dibetalahi tentang Rasulullah aja. Apa yang dibayang tentang Rasulullah aja. Apa yang di waktu beribadah sunnah Rasulullah aja. Itu muta'alliq namanya. Ada pun ta'alluq maknawi, lalu Syekh Saman yang dilihatkan oleh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau, karangan beliau, Jawahirul Bihar.
Syekh Saman berkata antashhada. Nah ini makam kedua. Antashhada artinya salawat jahirnya, mengenai ikut sunnah Rasulullah di dalam hal ihwalnya, ya ingat kepada Rasulullah sunnah yang ikut. Yang kedua ini maknawinya, batinnya. Antashhada bahwa ia musyahadah, mengingat, memandang, membayang suratahu, akan rupa Rasulullah. Alladzi ra'aita fil yaqza fil naum, yang kamu pernah melihat rupa Rasulullah baik di waktu kamu jaga atau di waktu tidur. Ini muta'alliq yang kedua. Itu yang bahasanya kita mengingat rupa kita, kemudian menghancur rupa kita kepada rupa Rasulullah. Kalau pernah melihat Rasulullah di waktu mimpi tidur nih, atau di waktu jaga kada bermimpi, orang yang bisa melihat Rasulullah ini karena awal tadi makam yang pertama, yaitu memperbanyak salawat kepada beliau. Nah, kebanyakan salawat baca apa seluruhnya, dia ikhlas dan seluruhnya, akhirnya sunnah Rasulullah, sejarah Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah fisiknya apa seluruhnya, akhirnya kayak melekat di hati. Lalu begitu tidur lalu tak mimpi. Nah rupa beliau itulah yang dipandang di waktu dalam kehidupan sehari-hari, di ibadah atau di luar ibadah. Artinya mempanakan rupa kita kepada rupa Rasulullah nang kita lihat. Itu awal orang muta'alliq. Ini bahasanya ilmu muta'alliq sebenarnya. Ilmu mengenal diri, tapi hukumnya bergantung, berhubung roh kita kepada orang yang di atas kita. Itu Rasulullah, kita umatnya. Maka di situ Pak Ilham taruh pasal anhu yarak. Kalau kamu kada pernah melihat Rasulullah, kamu meyakini bahwa Rasulullah melihat kamu. Kalau kamu kada pernah mimpi juga, sadang dah baca salawat. Al-amaliyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallim 1000 kali. Mulai malam Jumat sampai kena malam Jumat. Ada tak mimpi juga. Padilahnya itu biasa 1000 kali seminggu, kada ada bano. Yang penting sebelum tidur baca aja. Kelebihan salawat maka orang itu akan melihat rupa Rasulullah. Kalau mau juga melihat, nah ini diulang lagi itu solok mingguan salawat ummi. Ada kesalahan di situ. Rata-rata lalu memutarlah, turun dulu ke bawah istighfar. Bisa 1000 juga nih salawatnya itu 1000. Anak ada mau mimpi seminggu udah mau pulang nih istighfar sudah, berarti periksa dulu mungkin ada kesalahan di dalam martabat adat kita nih, makan kada halal. Pisang sorong juga ya, asalnya ditanam di hadapan tapi paungnya tahaga orang hanyut. Nah lalu subhat namanya nih, ada mau dengan Rasulullah. Ada kau bermimpi hanya nang dimakannya subhat, lagi ini makan haram kada kau. Ada pada adat itu yang menegah, yang meninding untuk sampainya memandang rupa Rasulullah. Artinya sangat proses, maka dia punya kelebihan. Man ra'ani faqad ra'ani, siapa bermimpi kepada saya itu benar mimpinya. Man ra'ani binom fasayana fil yaqzah, siapa mimpi di waktu tidurnya ia akan melihat saya di waktu jaga. Artinya man ra'ani wajabat syafaati, dia melihat aku maka orang akan dapat syafaatku. Artinya orang yang memandang pernah di mimpi bertemu dengan Rasulullah, orang selamat dunia akhirat. Ada sembarangan orang bisa pemberian Allah yang besar pada orang. Nah lalu proses suluk sadang sudah kada mau juga, berarti tak ada itu tadi. Nah jadi itu aja permasalahannya. Bisa masalah makan,
Kemudian yang kedua bisa masalah ada kesalahan. Al-azam itu hijab, dosa itu adalah menjadi dinding. Kemudian bisa juga, tapi kurang cinta sih kepada Rasulullah. Ada yang kita lebih cinta daripada beliau. Akhirnya tak dinding juga, ada mau sama sekali. Orang bahari sangat hidup ini bagaimana saya harus bermimpi dengan Rasulullah. Melihat apa seluruhnya. Supaya bisalah bermimpi dengan Rasulullah. Karena itu tadi, Rasulullah orang melihat saya dalam mimpi, ia akan melihat saya di waktu jaga. Artinya di waktu di dunia nih, mimpi nih, karena kita di akhirat melihat Rasulullah dalam surga. Artinya siapa di dunia melihat Rasulullah, di akhirat pasti melihat Rasulullah. Di dunia kada melihat, di akhirat kada melihat. Nah ini, lalu orang berhemat pada-padanya jalan. Kayak apa aja, tasarah sidinnya. Aman secara jahir, kita nih kada kawah. Karena kita ini hanya di dalam makna ada sempurna, kurang ada mau Rasulullah disempurnakan oleh Allah. Tapi kalau Rasulullahnya yang senang kepada kita, sidinang datang, maka tidak ada yang mustahil. Rata-rata orang yang melihat Rasulullahnya nang datang. Inilah ada perbedaan. Kalau kita nang hendak melihat ya kada mampu karena kita ini salah belain orangnya. Begitu Rasulullah, lalu prosesnya itu tadi. Karena beliau bersifat Raufur Rahim, mengasih penyayang kepada umat. Beliau sayang kepada kita melebihi kita sayang kepada diri kita. Sangat sayang lagi. Cuma permasalahannya kita ada tertutup. Maka diteruskan oleh Syekh Samanda, ini sama seperti yang disampaikan oleh guru kita di Sakumpul. Kita menjadi bahasa kita karena kebanyakan ada proses itu. Jadi ulun menyampaikan ini manusia terlalu sabutkan ke atas. Padahal milik Rasulullah dia disebutkan dirinya itulah. Jadi perlu disampaikan. Syekh Saman ija salaita ashhad annahu yusalli alaika la anta li anna fika sirun min asrari. Ini yang kita bahas. Apabila kamu membaca salawat kepada Rasulullah, fashhad, hendaklah batinmu musyahadah, memandang, meyakini annahu yusalli alaika, bahwa Rasulullah yang membaca salawat itu di dalam dirimu. Dan nafika, karena dalam dirimu ada sirut, rahasia min asrarih, daripada rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita bahas sir itu. Sir itu kepada Rasulullah namanya nur. Lalu disebutlah Nur Muhammad. Kepada sidin. Sir itu kepada kita namanya berkah. Jadi sebenarnya hanya kesalahan metode. Di dalam makna seseorang mempanakan diri kepada nur Nabi Muhammad, sebenarnya di dalam dirinya itu sudah ada berkah nur. Nang bernama nur itu hanya khusus kepada Rasulullah. Kita nah ini berkah daripada nur beliau. Karena kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rajab, maka nur Rasulullah itu di waktu ia satu makam yang disuruh oleh Allah, berkeringatlah itu nur. Keringat itulah yang seperti hujan yang sangat lebat. Maka jadilah malaikat keringat itu, jadilah para aulia keringat, jadi orang mukmin dan seluruhnya sehingga jadi alam semesta. Keringat bukan nurnya. Nah, disitulah lalu maknanya berkah. Nah, kita langsung aja kita yang nur. Itu kesalahan metode. Itu bukan nur asli. Nur asli Rasulullah itu hanya diumpamakan seperti bahasa isyaratnya keringat. Kalau kita ini kan diri kita, begitu kita berkeringat, apakah keringat itu? Ya kita, itu hanya keluar dari diri kita.
kitanya bukan keringat. Itu awal di dalam sistem ilmu. Sistem ilmu adalah di dalam diri kita ini berkah daripada berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila baca salawat, berkah itu yang disebut nur kepada Nabi Muhammadnya, kepada kita berkah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak akan jadi Rasulullah. Karena orang awam banyak baca kitab-kitab sufi, seluruhnya bicara tentang nur Nabi Muhammad, lalu jadi Rasulullah ini. Itulah kesalahan di dalam membahas permasalahan ini. Artinya sangat berbahaya apabila seseorang membahasnya langsung menjadi Rasulullah, maka ia murtad hukumnya. Sama, emang aku ini ya sudah Nabi Muhammad. Itu tidak ada dasar daripada Al-Quran, hadis dan seluruhnya mengatakan murtad. Hanya berkah saja, bukan Nabi Muhammadnya. Seluruhnya kayak itu aja bacaannya. Apa yang alam semesta apa seluruhnya hanya berkah daripada nur beliau. Tapi berkahnya itu ya nur juga, tetapi bukan asli. Kalau aslinya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdahulu daripada alam semesta, nur sidin. Kemudian ditaruhlah nur itu menjadi rahasia. Jahillah nutfah asli nur sidin, ia jadi badan sidin. Maka dari itu lalu badan Rasulullah tidak pernah berbau, karena ia nur asli, ia bau harum. Kemudian disinar oleh matahari, badan sidin tidak pernah ada bayangan karena nur asli. Begitu ditaruh di hutan, badan sidin tidak pernah digigit nyamuk, binatang buas, tidak pernah mengganggu karena nur asli itu. Kita nih babial, coba ini aja berkah. Nah lalu muta'aliknya, nah itu orang lalu memandang berkahnya itu tadi disebut sir dalam diri kita. Di dalam makna hakikatnya, ya Nur Muhammad hakikatnya nah itu. Hati-hati nih. Bisa memisal orang baru mula bui, gelombang, laut sebenarnya air. Tetapi dia punya nama masing-masing. Air menyeluruh umum. Begitu gelombang, itu lain sudah. Karena ia ada bentuk. Begitu bui, ada bentuk. Sebutan laut himpunan daripada beberapa sifat sebutan. Artinya ada beda, tetapi pada hakikatnya satu kata air. Kita di dunia ini air paling abdal adalah air Zamzam. Selain yang paling abdal adalah air yang keluar daripada salah-salah jali Rasulullah. Di waktu sahabat kesusahan air, Rasulullah menaruh tangan beliau karena itu asli nur Allah. Keluar air, dan ia lebih mulia daripada air Zamzam. Air Zamzam itu rasanya hambar dan menyejukkan, maka terbitlah air yang lainnya mengikuti hambar. Karena air sungai apa air seluruhnya hambar, berkah air Zamzam. Bumi ini satu saja, cuma dia punya tempat masing-masing. Walaupun Makkah jauh di sebelah sana, tapi kita satu bumi, maka satu air sebenarnya. Lalu nang lain aslinya satu, nang lainnya hanya berkah. Itulah makna percontohan. Lalu orang tadi begitu minum air yang hambar, ingat nang diminumnya air Zamzam, boleh dia ta'alluq seperti itu, sehingga jadi obatlah air ini pada dirinya. Oleh Rasulullah beliau Zamzam lima syuribalahu, air Zamzam apa yang ia niatkan tergantung hati. Nah di sini makam syahadah, makam muta'alliq. Tetapi apakah air yang di sumber sini air yang apa air Zamzam? Tidak, hanya di dalam pandangan berkah air Zamzam, kan seperti itu.
Ini yang diterapkan oleh para aulia. Karena mereka sangat takut kepada umat, seolah-olah umat ini melebihi daripada nabinya. Kalau bicara tentang nur. Tapi ilmunya benar dan hak. Cuma cara sistem peradaban. Kesalahan di dalamnya situ ada. Sehingga lalu apa makna berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Apa seluruh kebaikan yang dikerja oleh umatnya itu terbit daripada berkah nur Nabi Muhammad. Maka disitulah maknanya nang baik-baik. Apa aja yang kita kawa sembahyang berkah nur itu, kita kawa berzikir, kita baca salawat, baca Quran, apa berkah nur itu, sehingga sebutannya itu nang baik. Begitu kita tersalah berbuat, berbohong, begitu kita tersalah ini dan itu, semuanya yang disebut salah itu bukan nur. Itu kesalahan daripada diri kita yang disebut nafsu. Bagaimana ini? Lalu si nur tadi membersihi, terbitlah di dalam diri kita astagfirullah. Mengata astagfirullah itu nur itu. Tetapi kan diri kita jahilinya lalu berkah. Nah inilah makna daripada barang siapa makan makanan kami maka ia akan masuk surga. Kalau bisa seseorang bisa menerapkan dalam kehidupannya, itulah makna mahabbah maknawi yang muta'alliq tadi. Yuhsyarul mar'u ma'a mahabbah. Dihalau seseorang serta orang yang ia cintai. Ini di dalam batin ditaruh. Insyaallah bahasanya dan seluruh para aulia tidak satupun makna menyalahi daripada perjalanan muta'alliq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah. La ilaha illallah di dalam martabat asa Allah taala sebagai pencipta. Muhammadur Rasulullah, jalan mengenal pencipta. Tidak bisa kenal kepada pencipta kalau kada mengenal Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa mengenal Muhammadur Rasulullah kalau kada cinta. Tidak bisa cinta kalau kada tahu bahwa di diri kita nih adalah berkah daripada Muhammadur. Nah inilah lalu akhirnya terhubung makna itulah maka muta'alliq. Ini aja sekadar kita baca manaqib Syekh Saman. Kita melanjutkan dengan tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين salam radhiyallahu tabarak wa ta'ala sadatina sabi Rasulillah ajma'in Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina hajihi wa ghairiha sauban jajilan wa azlan minka ajima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qablan hasanan jamilan jalilan wa nas'aluka an tajraha min hadatan tuwasiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyaratan fi sarafiha qaramihi summa sauban sasabu jalika ila arwah
abaihi wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sawban sasabi jalika ila arwah arba'ati la imatil mutahidin muqalidihim fil dini wal amil amin wa qam fasrihin basadati sufiyatil muhaqiqin wa tabi'in bisan ila yaumiddin summa sawban sasabi jalika ila arwah masyayhin wa walidin wa jaddatin wa ahwatin wa ahwatina wa qarabatin wa jiwarin wa jami'al mu'minin wal mu'minat wa muslimin wal muslimat khususan ila ruhi Syekh Muhammad Salman Al-Madani bin Abdul Karim Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah wa la taj'al quburahum min hufariran Allahumma in kanu muslimin fajibisahum wa in kanu muslimin fatajawaz an sayyi'atihim Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzur rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum